Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Bapak kita yang terus membawa kita untuk mengalami pertumbuhan iman kita lewat setiap proses yang kita alami setiap hari di dalam hidup kita. Proses apapun yang kita jalani, baik itu yang menurut kita indah maupun yang menurut kita tidak indah, itu semua Tuhan izinkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Tuhan rindu kita mengenal kasih-Nya lewat setiap masa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan yang akan saya beri judul Dikasihi untuk Mengasihi. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ada dua poin yang akan saya bagikan melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu yang pertama adalah menjadi penurut Allah adalah bukti kita mengalami kasih Allah. Sekali lagi, menjadi penurut Allah adalah bukti kita mengalami kasih Allah. Ada kata penurut-penurut Allah di sana yang saya ambil. Penurut-penurut Allah di situ artinya adalah pengikut. Pengikut itu bukan dalam arti mengikuti dari belakang ya, seperti pada saat Yesus ada ya bersama murid-muridnya, kemudian banyak orang, ratusan bahkan ribuan mengikuti dia dari belakang. Bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan pengikut di sini. Bukan hanya sekedar follower seperti kita memfollow IG seseorang ya, pada saat kita suka kita like, kita tidak suka tidak kita like, bahkan kalau kita tidak suka juga bisa kita unfollow. Bukan demikian. Namun penurut-penurut Allah yang dikatakan di sini adalah peniru, atau menurut terjemahan GNT-nya adalah to be like him. Jadi menjadi serupa seperti Allah. Ya, dalam bahasa Karonya, saya suka bahasa Karo itu artinya usihen, usih. Jadi Allah itu menjadi usihen, Allah itu menjadi contoh yang harus diteladani, gitu ya. Itu tepat sekali kata-katanya. Nah, setelah kita bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Bapak Ibu, sejak saat itu kita sudah mulai memiliki panutan di dalam kehidupan kita. Kalau sebelumnya kita tidak tahu hidup itu harus meneladani siapa ya, sekarang setelah kita menjadikan Yesus dan Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menjadikan dia panutan, ya, pedoman ataupun kiblat. Ya, bahasa Arabnya ya, kiblat, arah hidup ya. Kalau tadi arah hidup kita adalah menuju utara ya, siapa yang orang pintar, siapa orang kaya, itu yang kita pandang menjadi panutan hidup kita. Aku mau seperti dia pintar, aku mau seperti dia kaya, misalnya gitu ya. Tapi setelah kita menjadikan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kiblat hidup kita menjadi berubah 180 derajat. Sekarang arah panutan hidup kita adalah Yesus. Nah, hidup menjadi penurut Allah itu merupakan implementasi ya, keluar dari secara otomatis dari diri seseorang yang dikasihi Allah. Jadi hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah lah yang akan hidup menjadi penurut-penurut Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, mungkin masa sekarang ini ya, kita sering orang-orang mendengar, saya pernah mendengar sahabat saya sendiri pernah bilang, "Alah, udahlah, sudah lama saya bertobat," begitu ya Pak Ibu ya. Sudah lama saya bertobat tapi hidup begini-begini aja. Udah biasa-biasa saja lah, kok kita masih hidup di dalam daging katanya ya. Kita masih manusia biasa, kita bukan Tuhan katanya. Bisa saja kita jatuh dalam dosa sekali-sekali waktu. Demikian Bapak Ibu. Mereka punya pandangan yang sedemikian rupa Bapak Ibu. Kita bisa melihat banyak orang percaya pun ya, yang belum mengerti mengapa mereka harus hidup menjadi penurut-penurut Allah. Menjadi penurut Allah itu dipahami sebagai perilaku membalas kasih Allah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah dikasihi Allah, maka kita akan membalas kasih Allah. Bukan demikian Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kita punya pandangan yang demikian, maka kita akan merasa berat sekali untuk hidup menjadi penurut-penurut Allah. Bagaimana enggak berat Bapak Ibu? Allah itu standarnya tinggi, tidak biasa-biasa saja.
tidak mungkin kita bisa mengikutinya. Ya, bahkan ada orang percaya yang merasa dia terjebak di dalam misi penyelamatan Allah. Wah, ini sangat keliru sekali Bapak Ibu ya, menyedihkan sekali. Semakin kita mengenal Allah katanya, rasanya semakin berat. Semakin kita mengenal Allah katanya, terlalu banyak tuntutan. Wow, jadi lebih baik hidup biasa-biasa saja, tidak usah terlalu dalam. Ini sangat tragis, sangat keliru sekali pemahaman seperti ini. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus itu sadar betul siapa dirinya sebelum dia bertobat. Dia seorang penganiaya umat Tuhan. Dia seorang yang sangat sadis. Dia mengejar-ngejar umat Tuhan, bahkan membunuhnya. Di dalam perjalanannya ke Damaskus dalam rangka membunuh dan memburu umat Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan kasih Allah dan dia bertobat. Sejak saat itu dia mengalami kasih Allah yang sangat luar biasa. Dia merasa diterima oleh Allah meskipun dia sangat banyak sekali berbuat dosa. Dia merasa Allah mengampuni dosanya, Allah menerima dia, Allah mengampuni dia. Sekalipun dia adalah seorang penganiaya, pembunuh dan sudah menyakiti hati Allah. Bapak Ibu yang kekasih, perjumpaannya dengan kasih Allah itu membuat dia beroleh hikmat dan pengertian. Pemahamannya berbalik sejak dia berjumpa dengan Allah. Dia menganggap semua yang dia kejar, dia menganggap semua yang dia miliki, pengetahuan, kedudukan, jabatan, kepintaran, statusnya yang dikejar-kejarnya, itu semua dianggapnya sampah. Sejak dia mengenal kasih Allah, apa katanya Bapak Ibu? Semua itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Pernyataan ini benar-benar merupakan ekspresi Bapak Ibu yang meluap dari pengalaman perjumpaannya dengan kasih Allah. Kalau Paulus tidak mengalami perjumpaan dengan kasih Allah, niscaya tak mungkin dia bisa mengatakan kalimat-kalimat yang sedemikian indah. Dia mengatakan semua itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Contoh sederhananya saja di rumah. Jika kita di rumah itu ada seorang anak ya yang dikasihi oleh bapaknya, dia sangat tahu bagaimana bapaknya sangat menyayangi dia. Bapaknya selalu kasih perhatian, bapaknya mengampuni jikalau dia bikin salah, bapaknya tetap peluk, tetap terima dia. Bapaknya berkorban untuk dia. Kalau bapaknya pergi keluar kota misalnya, dia ingat bahwa besok anakku akan terima rapor, aku harus buru-buru pulang. Dia menyiapkan semua pekerjaannya dan malam hari sebelum esok hari tiba, dia sudah ada di rumah. Anaknya sudah tidur, tapi dia tahu besok ketika dia melihat aku, dia pasti senang karena aku akan menemani dia mengambil raportnya ke sekolah. Bapak Ibu yang kekasih, anak ini akan tumbuh di dalam pengenalan akan bapaknya. Dia tahu betul bapaknya sayang dia. Dia tahu bagaimana dikasihi oleh bapaknya. Dia tahu bagaimana bapaknya itu mau berkorban untuk dia. Maka dari dalam kehidupannya pun dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia sudah meneladani, mencontoh bapaknya. Dia gak akan mungkin bisa mengasihi orang lain kalau dia belum mengalami kasih dari bapaknya sendiri. Jadi hidup menjadi penurut-penurut Allah itu adalah merupakan ekspresi dari hidup kita yang sudah mengalami kasih Allah. Orang yang mengalami kasih Allah pasti hidup menjadi penurut-penurut Allah. Semakin dalam kita mengalami kasih Allah, semakin terbiasa juga kita hidup menjadi penurut-penurut Allah. Jadi mengalami kasih Allah tidak cukup sekali Bapak Ibu Saudara. Kita harus berkali-kali setiap hari, baik dalam masa senang yang merasa dikasihi ataupun dalam masa mungkin kita merasa tidak dikasihi. Justru di situ Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita harus tahu, kasih Allah yang mana nih? Mana nih kasih-Nya nih yang harus kutemukan pada saat masa sulit itu. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita harus mengalami kasih Allah. Yang kedua, hidup dalam kasih adalah persembahan yang harum bagi Allah. Sekali lagi, hidup dalam kasih adalah persembahan yang harum bagi Allah. Ayat yang kedua berkata demikian, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Ada kata persembahan dan korban di sana Bapak Ibu. Persembahan itu merupakan kata benda ya, sesuatu yang diberikan kepada orang yang sangat dihormati. Kemudian ada kata korban atau kurban ya dalam bahasa Arabnya ya. Kurban atau korban itu adalah persembahan berupa binatang yang disembelih ya untuk bisa mendekat kepada Allah. Jadi ada korban yang dipersembahkan. Jadi untuk bisa mendekat kepada Allah itu dengan mengorbankan sesuatu. Kalau di sini nyawa, ya nyawa sembelihan binatang. Jadi kalau begitu, hidup dalam kasih adalah merupakan korban yang dibawa untuk mendekat kepada Allah. Kasih yang mana ini Bapak Ibu? Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agapau, kasih agape Bapak Ibu. Kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang murni, kasih yang tulus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita sesungguhnya itu tidak pantas untuk dikasihi ya. Tuhan Yesus mengasihi kita yang sesungguhnya kita ini adalah orang berdosa yang najis ya. Tetapi Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Dia melakukan itu tuh sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Dia sudah mengorbankan hidupnya, dia berkorban, dia meninggalkan tempatnya yang mulia, tempatnya yang kudus, dan turun ke tempat yang tidak nyaman. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Yesus mengorbankan statusnya sebagai anak Allah yang duduk di tahta dan kemudian harus datang ke dunia di antara manusia, duduk di antara para pendosa. Itu adalah pengorbanan. Itu semua dikorbankan oleh Yesus dan itu dipersembahkannya sebagai persembahan yang harum kepada Allah. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar kisah tentang seorang wanita berkebangsaan Amerika, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan? Orang Amerika ini bernama Amanda Hedges. Pada saat dia usia 9 tahun, Tuhan sudah berbicara kepada dia untuk dia menjadi seorang misionaris datang ke Indonesia. Kemudian melalui sebuah internet dia melihat ada seorang anak di Indonesia di daerah Sulawesi. Kemudian dia mulai mendonasikan uangnya. Bayangkan pada umur 9 tahun dia sudah mendonasikan tabungannya untuk dikirimkan untuk seorang anak yang ada di Indonesia. Dan kemudian pada usia yang ke-17 tahun dia datang ke Indonesia dan menjadi misionaris di sana untuk membangun panti asuhan bagi orang-orang anak-anak yatim piatu. Bapak Ibu yang kekasih, Amanda sudah mengorbankan kenyamanannya tinggal di Amerika. Dia mengorbankan cita-citanya yang ingin menjadi seorang pelari yang terkenal. Dia sudah mengasihi orang Indonesia yang tidak pernah dia kenal sama sekali. Dia mengorbankan masa depannya. Dia mengorbankan cita-citanya. Dia sudah hidup dalam kasih sebagai persembahan dan korbannya yang harum bagi Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, hidup dalam kasih itu adalah hidup yang dikontrol oleh kasih Allah. Hidup dalam kasih itu tidak mudah, bukan Bapak Ibu? Mudah atau tidak ya? Ya, kalau kita mau mengasihi orang yang baik, itu gampang Bapak Ibu, kita bisa. Kalau mengasihi pasangan kita yang sudah sangat menyayangi kita, perhatian, gak pernah menyakiti kita, itu sangat gampang mengasihinya. Kalau mengasihi anak-anak yang selalu manis perilakunya, selalu nurut dan taat, ya, itu sangat gampang untuk dikasihi. Tetapi bagaimana jikalau ternyata orang yang mau dikasihi itu adalah yang sebaliknya dari semua ini tadi? Apakah gampang untuk mengasihinya? Jikalau bukan karena kasih Allah yang ada di dalam kita, kita nggak akan bisa mengasihi Bapak Ibu yang kekasih. Apa yang bisa kita lakukan sebagai persembahan dan korban kita yang harum bagi Allah Bapak Ibu? Di tengah keluarga, sebagai pasangan suami istri, kita bisa mengasihi pasangan kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Semakin panjang umur pernikahan kita, semakin kita mengenal baik dan buruknya pasangan kita. Semakin kita mengenal kebiasaan buruknya, bahkan bisa-bisa rambut kita jigrek kalau kita tahu ada kebiasaan buruk yang gak berubah-berubah di dalam kehidupannya. Namun kita tetap mengasihi pasangan kita sebagai persembahan kita yang harum kepada Allah, Bapak Ibu. Mama dan Papa,
bisa mengasihi anak-anaknya sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Anak-anak kita bisa jadi saja tidak seperti yang kita harapkan. Bisa jadi saja mereka tidak semanis yang kita duga. Bisa jadi saja mereka menjengkelkan kita setiap hari. Kita sudah capek tapi mereka menjengkelkan kita. Tapi kita mau berkorban untuk tetap mengasihi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Ya, anak-anak mari kita juga bisa menunjukkan kasih kita kepada mama dan papa kita. Oleh karena kita sudah mendapatkan kasih Allah. Mungkin papa dan mama kita tidak seperti papa mama orang lain yang necis, yang keren, yang naik mobil mewah, yang kalau minta uang selalu dapat. Tidak seperti itu. Namun sebagai anak kita bisa menunjukkan kasih kita kepada mereka sebagai persembahan kita yang harum kepada Allah. Amin anak-anak muda. Yes. Nah, di kantor para karyawan Anda bisa menunjukkan kasih Allah itu yang sudah Anda alami kepada rekan-rekan kantor. Mungkin pimpinanmu di kantor sangat menjengkelkan, suruh kerjakan A, belum siap suruh kerjakan B. Mungkin Anda harus lembur sampai malam oleh karena pekerjaan gak selesai. Anda bisa mendoakan mereka. Apapun bisa kita kerjakan. Orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan bisa kita doakan supaya mereka mengenal kasih Allah. Mungkin kita tidak mengenal mereka, sama seperti Amanda Hedges, tidak pernah mengenal orang Indonesia, tetapi Tuhan suruh untuk didoakan dan Tuhan mengirim dia ke Indonesia untuk menjadi misionaris. Apa kesimpulan kita hari ini di dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara? Allah suka dengan semua yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Pelayanan kita Allah suka. Persembahan kita kepadanya Allah suka. Allah tidak menolak perpuluhan kita. Tetapi Allah mau jika semua itu yang kita lakukan adalah sebagai ekspresi kasih dari hidup kita. Hidup menjadi penurut-penurut Allah adalah bukti bahwa kita sudah mengalami kasih Allah. Sehingga gaya hidup kita adalah gaya hidup yang mengasihi. Itulah persembahan kita yang harum dan berkenan yang disukai Allah. Persembahan yang harum bagi Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.